Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat di antara udara Indonesia, khususnya di kota-kota besar yang semakin tidak baik ya. Semoga kamu masih selalu sehat selalu ya. Kita akan langsung hari ini mulai pembacaannya. Namun jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe, makasih. Oke, kita akan membaca tentang sebuah tema, firasatmu yang akan terjadi di sisa tahun ini. Oke, firasatmu yang akan terjadi di sisa tahun ini. Oke, Sora tidak tahu apapun yang akan keluar nanti sepanjang pembacaan. Ya, tolong disikapi dengan bijak. Ya, bila memang itu hal yang baik, mari kita doakan agar termanifestasi dan terjadi. Tapi kalau memang ada firasat kamu yang kurang enak dan sebagainya, ya, dan mungkin keluar dari pembacaan, kamu bisa menjadikan itu sebagai suatu peringatan, atau kamu bisa lebih hati-hati, bisa lebih waspada, paham ya? Apapun itu, kita selalu mendoakan hal-hal baik akan terjadi sepanjang pembacaan. Oke, yuk kita akan mencoba mengambil. Sora di sini punya runes ya, dan kita akan mencoba untuk mengambil runes ini untuk membaca nanti apa sih yang mungkin Sora hanya akan mengambil 3 buah tema besar secara garis besar apa yang akan terjadi kepadamu, firasat-firasat kamu di sisa tahun ini. Oke, kita akan ambil 3 buah runes dulu ya. 1, oke, 2, dan 3. Oke. Wow, oke. Runes yang pertama, kita punya ini adalah waves ya, lambang dari sebuah pergerakan. Jadi ini gambar dari sebuah ombak yang mana artinya waves ya. Waves atau ombak ini adanya sebuah pergerakan, adanya sebuah hal yang akan terjadi ya, akan ada sesuatu yang ngeflow, itu juga bisa ya, itu satu. Yang kedua, ini adalah ada harvest. Wow, ada suatu keberkahan yang akan diterima dan akan ada sesuatu yang bisa didapatkan, blessings ya, jadi berkah gitu ya, rezeki, sesuatu yang positif gitu loh ya. Dan di sini ada side ya, yang ini adalah sesuatu yang tiba-tiba saja harus dipotong, ada sesuatu yang tiba-tiba harus berakhir ya, jadi kayak membuat suatu keputusan akhir. Nah, jadi ini sangat bagus banget ya. Jadi kalau Sora lihat di sini sangat fair kartu runesnya ya, dimana ada hal yang akan ngeflow ya, akan ada pergerakan, ada hal yang akan datang, dan akan ada hal yang harus diakhiri. Nah, mari sekarang kita kuak satu-satu ya. Sora akan mencoba untuk menguak satu-satu. Ada movement apa kira-kira ya, akan ada pergerakan apa ya, yang mungkin ya tanpa kamu sadari tiba-tiba datang ke dalam hidup kamu ya. Sekarang kita mau coba lihat ya, ada pergerakan apa yang mungkin akan terjadi di dalam hidup kamu ya. Oke, judgment ya. Jadi untuk kamu ya, yang mungkin telah lama atau dalam periode-periode ini menunggu ya adanya sebuah kabar berita, entah itu di dalam percintaan kamu, entah itu di dalam pekerjaan kamu, tapi kamu seperti sedang menunggu sebuah kabar tentang perihal kerjaan kamu atau perihal relationship kamu ya. Apapun itu, kalau Sora lihat di sini akan ada pergerakan atau akan ada kabar yang sudah kamu tunggu, yang akhirnya kamu mendengar kabar tentang hal itu ya. Jadi selama ini kamu sudah lama nunggu gitu loh ya, akhirnya ya ada kabar berita atau ada pergerakan dari ketidakjelasan, entah itu di dalam hubungan ataupun di dalam pekerjaan misalnya. Terus Sora, pergerakan kabar berita yang udah ditunggu itu bagus apa enggak sih kabarnya ya, gitu kan, apakah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau Sora lihat di sini, kabar yang kamu akan dapatkan itu setelah kamu menunggu lama, ada pergerakan positif di sana. Kartunya banyak yes dan kartunya positif.
Untuk kamu yang sudah menunggu kabar berita tentang perihal kerjaan, ya, jadi mungkin ada yang sedang nunggu bonus yang belum cair, ada yang sedang nunggu kenaikan gaji, ada yang nunggu kenaikan pangkat gitu loh ya, atau mungkin dalam pekerjaan tuh ada yang nunggu bisa dapat hasil lebih, itu akan didapatkan dalam sisa tahun ini. Ya, akan ada kemakmuran. Ibaratnya kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya akhirnya cair atau akhirnya turunlah itu uang yang sudah kamu tunggu ya. Nah, untuk teman-teman yang saya tapi nggak kerja gitu ya, misalnya kamu bisa saja mendapatkan keberkahan ya, ada rezeki yang datang ke kamu, entah ada yang ngasih, misalnya contoh ada yang ngebalikin utang gitu, juga bisa ada yang bayar sesuatu sama kamu gitu loh. Itu bisa juga ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan kalau untuk percintaan ya, itu yang terjadi adalah ada mungkin seseorang yang sudah lama kamu tunggu dan nggak ada kabar beritanya atau kepastian hubungan, akhirnya datang untuk memperjuangkan hubungan kalian. Ya, dia berusaha memperjuangkan hubungan kalian dan akhirnya kamu tidak perlu lagi merasa resah bahwa ternyata dia adalah sosok yang bisa diandalkan dan dia memenuhi janjinya dia, gitu loh. Kalau beberapa dari orang yang mungkin selama ini kamu sudah nunggu, itu adalah memang orang yang ada masalah secara keuangan, yang mungkin dia sudah menjanjikan sama kamu, dia akan memberikan kabar atau dia akan datang kembali ke kamu gitu loh ya, ketika situasi keuangan dia sudah menjadi lebih baik dan situasinya sudah lebih terkontrol. Jadi kemarin yang stagnan itu bisa saja karena keadaan finansial untuk yang relationship. Ya, nanti teman-teman disesuaikan kondisinya. Kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua firasatnya ya. Nanti kita nggak pernah tahu karena ini energi banyak orang. Tolong bijak dalam menyikapi. Oke. Ada movement apa lagi? Jadi kalau Sora di sini akan ada deh untuk kamu yang sudah nunggu-nunggu itu yang lebih positif ya. Nah, dan akan ada pergerakan ya untuk ada pergerakan hal yang baru, oke? Nah, jadi di sisa tahun ini gitu loh ya, untuk kalian yang di luar non percintaan, itu akan ada hal-hal yang membuat kalian itu senang juga, bahagia juga. Mungkin ada hal baru yang akan kalian dapatkan, kalian pelajari, pengalaman baru yang ternyata dapat kesempatan-kesempatan yang selama ini kalian tuh sudah kepingin sebenarnya mendapatkan hal itu, tapi tidak terduga kalian dapatkan. Oke. Nah, untuk yang masalah percintaan, ya tadi Sora udah bilang ya, ternyata hanya akan ada pembaharuan dari cinta yang kemarin sudah lama stagnan, terus cintaan itu kok rasanya kering banget gitu ya. Sekarang akan diperbaharui ya, dan apa yang sudah kamu selama ini sedih, murung, kamu akan lebih bahagia karena ternyata akhirnya ada pergerakan. Akhirnya ada hal yang tidak terduga bisa terjadi. Kamu mungkin banyak yang sudah cenderung mungkin dalam tanda kutip pasrah ya. Kalau dia pun nggak datang lagi, nggak ngasih berita lagi pun, kamu ngerasa kayak ya sudahlah gitu loh. Tapi di sini kalau yang Sora lihat akan ada sesuatu yang positif. Jadi kalau Sora lihat di sini, secara perasaan kamu akan lebih senang gitu loh ya. Karena kartu yang dipergerakan ini movementnya, kartunya semua adalah kartu-kartu yang positif. Kalau Sora lihat di sini pergerakannya, apa yang datang itu yang tidak terduga, tapi sesuatu yang positif. Nah, ini adalah kesempatan untuk memperbaharui percintaan kamu. Di sudut pandang lain, untuk kamu yang tidak menunggu siapa-siapa karena mungkin kamu memang purely single, ini bisa punya kesempatan sebenarnya untuk kamu bertemu dengan seseorang yang tidak kamu duga ya, yang kayak ada tiba-tiba tadinya jenuh sendirian aja segala macam, tiba-tiba ada refreshment, ada orang yang baru yang sudah lama banget kamu nggak deket siapa-siapa, kamu bisa punya kesempatan untuk deket. Nah, itu bisa saja karena memang urusan kerjaan ya, atau kamu melakukan hal baru. Jadi petunjuknya, kalau kamu sudah dapat firasat kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu yang baru nih, kayaknya aku harus lebih aktif dalam pekerjaan aku dan sebagainya. Ya, memang sudah harusnya kamu ada pergerakan juga dari kamu, paham kan? Kalau sudah ada pergerakan dari kamu, nanti energi dari universe juga akan lebih bisa bergerak ke arah kamu. Oke? Yang berikutnya akan ada
harvest ya, akan ada blessings, akan ada rewards. Nah, kita mau lihat ada blessings apa yang mungkin akan kamu dapatkan. Oke. Ada blessings apa, ada berkah apa untuk kamu ya, yang selama ini tidak bisa melakukan apapun ya, karena kamu stagnan dengan kondisi kamu ya. Mungkin dalam kondisi kerjaan, kondisi kehidupan kamu, akan ada awal dari sesuatu yang baru. Jadi di sini akan ada suatu petualangan baru yang mungkin akan kamu jalani. Ada yang mungkin punya kesempatan untuk traveling ke tempat baru yang belum pernah dikunjungin, melakukan hal baru yang selama ini sudah seingin sekali kamu lakukan gitu loh. Tapi kalau Sora lihat di sini, tapi ini juga bisa berarti kamu dapat keberkahan untuk kamu ya, yang selama ini mungkin tidak bisa move on, untuk yang bergulat dengan yang namanya tidak bisa move on atau tidak bisa let go. Kamu akan mendapatkan keberkahan di mana kamu bisa memulai awal yang baru. Kamu didukung oleh diri kamu sendiri dan kamu didukung oleh situasi di sekitar kamu untuk kamu ayo bangkit gitu loh ya. Kamu bisa mulai awal yang baru. Kamu bisa mulai berjalan lagi. Dulu sebelumnya kaki kamu langkahnya berat, sekarang jadi lebih bisa ringan. Itu berkah nggak? Berkah gitu. Kalau kamu cuma berkutat dalam kumbangan lumpur masa lalu, kamu nggak kemana-mana. Keberkahan lain yang akan kamu dapatkan adalah kamu ya, akan banyak dari kalian itu yang menambah pengetahuan atau menambah keilmuan ya. Dimana kalau Sora lihat di sini, untuk kalian yang mungkin akan berkarir ya, atau sedang menjalankan karir, kalau Sora lihat di sini ada apa ya namanya? Ada pujian, ada namanya, selain pujian kita bilangnya apa ya? Promosi atau apapun itu ya, yang dinyatakan dari atasan kalian yang mungkin menyukai apa hasil kerja kalian. Kamu dapat penghargaan, kamu dapat notice gitu loh kalau kerjaan kamu tuh bagus gitu loh. Dan ada mungkin beberapa yang akan dapat berkah, kamu tuh punya kesempatan untuk belajar gitu loh. Entah kamu di apa namanya dapat beasiswa, entah kamu memang dapat workshop yang dibayarin sama kantor, dibayarin sama tempat kerja, kamu dapat kesempatan untuk belajar gitu. Karena keberkahannya kamu malah semakin kuat dan kamu akan semakin pintar justru kalau Sora lihat di sini. Ya, akan semakin secara pikiran kamu semakin terbuka dan semakin kamu tuh bisa mendapatkan apa namanya yang sama ini mungkin nggak cukup dipandang, kamu bisa jadi lebih dipandang, dapat respect lebih, itu juga bisa. Dan ada keberkahan di sini yang Sora lihat ya, kamu menjadi sosok yang lebih menarik. Nah, berkah yang didapatkan adalah energi universe mendukung kamu menjadi lebih positif. Jadi kalau Sora lihat di sini ya, kamu akan dapat keberkahan menjadi sosok yang lebih menarik ya, sosok yang semakin apa namanya menarik secara fisik maupun secara energi ya. Kamu akan lebih banyak menarik orang-orang di sekitar kamu untuk tertarik sama kamu ya, entah tertarik untuk menjadi pasangan kah, tertarik untuk berteman kah gitu. Tapi ibaratnya kamu tuh bisa semakin glowing gitu loh. Kamu semakin kayak menarik orang lain, semakin berkilau, semakin sukses, semakin dilihat lah. Paham kan ya? Semakin dinotis gitu loh. Kamu juga banyak yang semakin apa namanya punya banyak teman baru. Yang kamu juga yang tadinya nggak percaya diri mungkin dan sebagainya, itu punya keberkahan bahwa karena kamu berhasil untuk melangkah keluar gitu ya. Akhirnya keberkahan itu datang, hal-hal baik itu datang dalam hidup kamu karena kamu makin positif, kamu mau berani melangkah gitu ya. Walaupun kamu mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu, tapi kamu yakin dan percaya bahwa keberkahan akan datang. Sora dari tadi keluarin kartu, semuanya kartu positif. Semua kartu Queen of Wands itu sosok yang menarik ya gitu. Sosok yang menarik, sosok yang dideketin sama banyak orang gitu loh. Jadi buat kamu yang apa namanya worry kemarin-kemarin masih kayak apa namanya takut-takut sendiri, di sisa tahun ini bisa ketemu kok. Bisa semakin paling nggak semakin membuka diri kamu gitu. Paham ya? Nah, kita akan lihat oke, apa yang mungkin harus diputuskan, apa yang harus dipotong, apa yang harus apa namanya di let go gitu ya. Kita mau lihat ada apa yang harus diselesaikan atau ada harus diputus. Kita coba lihat ya. Oke.
Untuk kamu yang selama ini memang mungkin merasakan terlalu banyak, apa ya kalau Sora bilang ya, terlalu terlena dengan begitu banyak hal yang tidak membuat kamu mungkin produktif, tidak membuat kamu cukup baik gitu. Tapi kalau Sora lihat di sini akan ada periode untuk kamu yang terlena, hati-hati gitu loh. Apa yang kamu rasakan sekarang itu bisa saja jangka waktunya tuh habis gitu loh. Paham kan? Jadi untuk kamu yang misalnya kemarin punya uang lebih atau namanya bahagia banget yang sampai overdosis, bukan nggak boleh bahagia ya gitu loh. Hati-hati gitu loh. Karena apa? Ada mungkin periode di mana kehidupan itu kan berputar ya. Nah, jadi gitu loh. Persiapan gitu loh. Untuk yang selama ini santai-santai aja kok, uang aku cukup terus. Nah, itu mungkin akan ada kemewahan-kemewahan yang harus sudah waktunya untuk kayaknya udah nggak bisa mewah lagi nih, harus kembali lagi ke tracknya, lebih berhati-hati mempergunakan uang gitu loh. Bersenang-senang boleh, tapi gini, kesenangan yang sifatnya hanya sementara, dalam tanda kutip foya-foya, itu bisa saja sudah harus dipotong dan harus sudah diakhiri gitu loh. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak hal yang terjadi itu hanya for the sake, karena kamu mau atau hanya menyenangkan hati sendiri yang tidak ada gunanya ya. Jadi itu memang harus dipotong gitu loh ya. Jadi ibaratnya gini loh, misalnya kayak liburan, tapi liburannya foya-foya, pokoknya makanan pesen aja dulu, mau dimakan gak dimakan, yang penting udah ada. Nah itu kan menghambur-hamburkan ya, makanannya jadi mubazir misalnya. Paham kan maksudnya Sora? Nah itu ada yang harus sudah dipotong. Oke. Dan tapi untuk kalian yang di satu sisi mengalami situasi kesulitan, masalah keuangan, kalau Sora lihat di sisa tahun ini itu bisa terpotong. Ini kontras ya. Untuk kamu yang di atas banget, itu bisa langsung mengalami nanti terpotong dan bisa mengalami penurunan. Nah, untuk kamu yang sedang situasinya struggle, menghadapi situasi yang sulit gitu loh ya, secara keuangan kamu juga nggak ada yang support dan segala macam, di sisa tahun ini akan situasi itu ada perbaikan. Situasi sulit itu bisa membaik pelan-pelan kalau Sora lihat di sini. Jadi ini kontras gitu loh. Yang di bawah bisa naik, yang naik bisa turun. Jadi saatnya untuk memang terjadinya keseimbangan dan terjadinya perputaran. Oke? Dan hati-hati untuk kamu ya di sisa tahun ini yang sudah punya firasat ya. Hati-hati dalam mengungkapkan pendapat kamu. Hati-hati dalam mengungkapkan pikiran kamu dan hati-hati dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena komunikasi kamu itu ya bisa saja ada yang mungkin kamu tanpa sadar ya, kamu impulsif, berbicara sembrono atau sembarangan dan sebagainya ya. Itu yang mungkin saja bisa membuat kamu dalam masalah. Paham ya? Gitu loh. Bisa nanti akhirnya apa? Kamu putus hubungan sama orang karena perkataan kamu. Itu bisa ya, dalam komunikasi kamu. Contoh ya, putus relationship bisa ya, jadinya berantem, jadi terputus hubungan, gak ngomong-ngomongan gara-gara komunikasi yang pokoknya agresif, ngegas terus misalnya. Atau kamu juga bisa saja kehilangan teman kamu. Kan relationship itu kan gak cuma sama pasangan, kehilangan teman karena ngomong sama teman salah paham, jadinya berantem, gak temenan lagi gitu loh. Atau sama saudara kamu gitu loh ya, akhirnya main diem-dieman. Mungkin sama saudara kan, masa putus saudara Sora? Ya memang tidak bisa putus saudara dari segi darah ya, tapi kan bisa saja putus komunikasi. Paham kan maksudnya Sora? Gitu. Jadi sama keluarga pun bukan berarti kita nggak bisa putus komunikasi loh. Walaupun memang tidak bisa putus darah ya, tetap aja satu jalinan, satu darah, satu hubungan lah ya. Paham ya maksudnya Sora? Hati-hati gitu loh dalam mengeksekusi sesuatu, dalam berkata sesuatu, dalam menyampaikan sesuatu, apalagi pikiran kamu ya. Kenapa? Jangan impulsif ya dalam mengeksekusi sesuatu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kamu dalam masalah gitu loh. Dalam kerjaan, gara-gara omongan kamu bisa saja kamu diputus kontrak gitu loh ya. Kamu diputus kerjaannya, diberhentikan untuk kasus yang terburuk gitu loh. Atau nggak minimal diganti misalnya posisi kamu. Tadinya harusnya kamu yang mengerjakan di posisi yang enak, kamu dipindahin ke tempat yang lain misalnya, atau divisi lain dan sebagainya. Tapi intinya adalah ada sesuatu yang menyakiti dan bisa kita terkena masalah gara-gara omongan dan pikiran kita gitu. Aku ngomongnya kita. Kenapa? Itu juga mungkin terjadi sama Sora.
Ya, jadi hati-hati terhadap menyampaikan sesuatu, berbicara sesuatu. Kamu sudah tahu kayak, wah ini nanti kalau aku ngomongnya kayak gini masalah nih nanti, jadi ribut misalnya. Paham ya? Itu dari Sora, gitu loh. Secara garis besar firasat-firasat yang mungkin akan terjadi ya di sisa tahun ini. Bisa dapat satu, bisa dapat semua. Oke, kita akan coba lihat secara garis besar tambahan firasat lain apa yang mungkin akan terjadi di sisa tahun ini. Oke. Tuh kan, ada keberkahan yang tidak kamu duga. Orang yang kamu harapkan yang sudah lama hilang, dia bisa balik. Tadi di kartu ini ada pergerakan untuk kamu yang selama ini tidak bisa keluar dari situasi kamu bisa keluar. Jadi banyak keberkahan yang nggak terduga loh di sisa tahun ini gitu loh. Dan bisa saja itu sebenarnya adalah berkah, tapi kamu tidak bisa melihat itu. Kamu nanti akan bisa paham setelah waktu. Contoh, aku Kak Sora, tapi aku harus berakhir hubungan aku sama orang itu. Gimana itu bisa dibilang berkah? Kan aku sakit. Kalau ternyata orang itu nggak baik buat kamu, semesta memutuskan kamu sama dia, bukankah itu keberkahan? Kalau kamu lanjut sama dia, yang ada kamu lanjut dalam masalah, lanjut dalam rasa sakit, dan itu bukan berkah dong. Kalau kamu memang harus dipotong, disakiti, misalnya, Kak Sora aku masih diberhentiin, berkah loh. Kalau ternyata perusahaan itu nggak bagus, tempat kamu kerja itu nggak bagus, ternyata ada kasus segala macam, kamu diberhentiin, bagus malah. Nanti kalau ada apa-apa, kamu kena kasusnya, bikin masalah lagi. Oke? Dan akan banyak terjadi keseimbangan di sisa tahun ini, dimana harus ada yang kamu beri supaya kamu bisa menerima. Paham ya? Apapun itu, mungkin ada yang harus kamu berikan secara waktu, maka kamu akan menerima. Jadi perputaran itu di sini terjadi balancing gitu loh. Kamu harus ada yang kamu keluarkan juga. Misalnya kayak kamu mau dapat berkah ya. Kamu aja sendiri nggak pernah misalnya nyumbang, nggak pernah bersosial. Nyumbang itu kan nggak harus uang ya. Kadang nyumbang tenaga, nyumbang pikiran gitu ya. Tapi di sini akan ada proses keseimbangan antara memberi sama menerima. Apapun itu, kamu akan mendapatkan. Kalau kamu sudah pernah memberi yang baik, kamu akan menerima yang baik. Jadi kalau kamu pernah memberi yang buruk, kamu akan menerima yang buruk. Ya, jadi buah hasil dari karma kamu. Ya. Di sini ada ada awal yang baru, ya. Ada awal yang baru, ya. Dan untuk kamu ada awal baru yang baik yang bisa terjadi sama hidup kamu di sisa tahun ini. Tapi untuk Sora lihat di sini, kalau untuk kamu yang sudah punya anak, ya, saatnya untuk kamu lebih berkonsentrasi di sisa tahun ini. Kamu tahu kamu harus men-taking care anak kamu. Ya, jadi janganlah sibuk dengan urusan kerjaan sendiri, urusan percintaan sendiri, misalnya untuk yang single parent ya, misalnya. Nah, itu malah anaknya terabaikan, gak cukup ngurus ya. Sora pernah dengar tuh kemarin cerita dari temannya Sora. Jadi si orang ini hanya sibuk pacaran mulu ya. Anaknya itu nggak diurus gitu loh. Dia sibuk pacaran, jadi anaknya dikasih ke mamahnya gitu, dianya pacaran melulu. Kan kesian anaknya gitu. Jadi nggak keurus gitu. Sedangkan kan mamahnya udah tua juga ya. Namanya orang tua kalau ngurus anak-anak itu kan capek. Kesian kan orang tuanya, dibebanin gitu loh. Yang berikutnya adalah saatnya fokus terhadap apa yang kamu kerjakan ya. Di sisa tahun ini ya, fokus terhadap apa yang kamu akan kerjakan ya. Kamu harus fokus ya, supaya hal baik dan keberkahan itu akan datang ya. Hal-hal baik akan bisa kamu petik kalau kamu fokus sama apa yang kamu kerjakan, apapun itu ya. Kalau memang kamu mau memberi sama pasangan kamu, ya fokuslah memberi sama pasangan kamu, ikhlaslah bekerja juga sama ya. Cupid, ada dewa cinta yang akan bersemi. Jadi jelas ya, untuk kamu yang stagnan hubungannya, cinta akan bersemi kembali. Untuk yang mencari cinta, akan datang cinta di sana. Cinta entah sebagai pasangan ya, atau memang kamu mendapatkan rasa cinta dan rasa sayang dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu tidak pernah tahu. Ingat ya, kita itu manusia, kita itu menerima keberkahan dari Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Bahkan kita manusia itu sering lupa kalau kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita itu posisinya di bawah Tuhan, tapi kita sering mau ngatur Tuhan. Tuhan, aku maunya berkahnya jodoh dong, aku maunya berkahnya uang dong. Kita adalah manusia, belajarlah menerima dengan ikhlas keberkahan apa yang Tuhan kasih ke kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, karena kita adalah makhluk ciptaannya. Kita stratanya jauh di bawah Tuhan ya, kita cuma manusia. Jadi yuk
Sora juga ini refleksi buat Sora gitu loh. Janganlah kita mengatur berkah apa yang Tuhan mau kasih sama kita. Tapi Kak Sora, aku maunya. Percayalah, saya yakin di kepercayaan apapun, meyakini bahwa apa yang diberikan sama yang di atas itu adalah yang terbaik. Karena apapun ya, Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita. Kita kadang-kadang tidak bisa mengerti dengan kemampuan kita sebagai manusia biasa. Pemahaman kita, kebijaksanaan kita mungkin jauh dari Tuhan gitu loh. Jadi menurut Sora, yuk kita belajar untuk jangan mengatur Tuhan kita. Bersyukur. Kadang-kadang kita itu tidak pernah bersyukur karena kita tidak pernah mengalami rasanya kehilangan itu. Kita dapat berkah sehat, itu udah nggak ternilai loh. Gitu loh. Tapi kita sibuk mikirin cinta-cintaan gitu. Padahal kalau kita sakit, boro-boro mikirin cinta, mikirin napas diri sendiri aja udah stres gitu loh. Oh, tapi kita maunya duit, kita lupa. Kita dapetin rasa sayang dari orang-orang di sekitar kita, itu lebih berharga daripada uang. Menurut kalian, kenapa banyak artis-artis itu yang bunuh diri dan stres, padahal dia duitnya banyak gitu loh. Iya kan? Paham nggak maksudnya Sora? Itulah, jadi yuk kita belajar menerima keberkahan itu, apapun itu, cinta dan kasih sayang yang kita dapatkan belum tentu dari pasangan kita, bisa saja dari manapun, tapi bentuknya cinta tetaplah cinta, sayang dan tetaplah sayang. Ya, jadi yuk di sisa tahun ini kita merenungkan untuk kita sama-sama menerima dengan lapang dada dan mensyukuri setiap berkah yang dikasih sama yang di atas sama kita, apapun itu. Jadi kita mungkin mulailah mengurangi untuk gimana ya Sora bilangnya, sorry ya tuh saya mungkin mengatur-ngatur gitu loh. Kita boleh meminta, tapi mintalah dengan sopan, kita memohon. Makanya disebutnya kita memohon ya, dengan kerendahan hati. Tapi jangan memaksa gitu loh, karena Tuhan punya power dan kuasa lebih daripada diri kita sendiri. Kalau kita belum mendapatkan itu, pertanyakanlah diri kita sendiri, kenapa itu belum didapatkan? Apakah kita sudah menjadi orang yang cukup baik? Apakah kita sudah cukup siap gitu loh. Ya. Kayak kemarin Sora dengar satu kasus, setelah sekian lama dia belum mendapatkan keturunan, dan dia baru akhirnya bisa memahami bahwa secara finansial dia tidak cukup siap untuk memang punya anak gitu loh. Kalau punya anak ibaratnya maksa ngepas lah. Orang Kak Sora, tapi kan anak kan ada berkahnya sendiri, betul. Tapi mungkin yang di atas tahu gitu loh. Secara finansial dia akan belum siap kalau dia punya anak, dan mungkin itu akan bikin dia stres dan sebagainya. Kita nggak tahu pengertian dari apa yang Tuhan lihat dan Tuhan ketahui gitu ya. Jadi selalulah lihat dari sisi yang baiknya. Oke, itu dari Sora. Maaf ya hari ini jadi panjang kasih masukan dan nasihat. Aku lagi rajin untuk kasih masukan karena aku kalau bikin video kadang-kadang nggak terlalu ngeliat banget gitu ya. Oke, untuk astrologinya ya, Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Aquarius, Gemini, ya, itu banyak yang kuat. Aries, Leo, Sagittarius lagi, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Aquarius, Gemini. Semuanya ada sebenarnya. Oke, kita akan coba lihat untuk alfabetnya. Nah teman-teman, untuk itu semua, untuk yang mau pingin booster energinya bisa pakai produk dari Sora ya. Yang ini yang Lion Bracelet, ini untuk teman-teman yang cowok ya. Fungsinya sudah Sora jelaskan di video yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah untuk menambah karisma, macho, bold untuk teman-teman yang cowok. Nah yang teman-teman cewek bisa pakai yang kupu-kupu ini ya. Ini untuk booster energi positif, menghempas energi negatif, dan terkoneksi dengan cakra hati ya, biar semakin lemah lembut, keluar femininnya. Nah, dan untuk yang sering berulang kecewa, kamu bisa banget pakai kalung ini ya, Healing Heart ya, untuk menenangkan hati kamu, menenangkan batin kamu, dan menghempas pola-pola kecewa yang berulang gitu ya. Terkoneksi dengan cakra hati juga. Semuanya kayak kristal asli ya teman-teman. Dan Sora sudah booster dengan energi healing yang Sora kerjakan sendiri, bukan kodam, bukan pesugihan dan teman-teman. Oke, kita mari mulai untuk letter alfabetnya. Ada O, ada O, ada W, ada K, ada L, ada B, ada E, ada G, ada R, ada U, ada J, ada H,
ada Z dan ada U. Ini bisa saja alfabet kamu atau alfabet orang yang kamu berdealing dengan dia ya. Nah teman-teman, terus Kak Sora lanjutannya gimana dong nanti aku sama dia? Nah teman-teman, Sora selalu udah banyak banget video-video yang sudah Sora buat. Kelanjutan hubungan inilah, gimana ke depannya, perasaan dia ke kamu yang kangen banget sama kamu dan teman-temannya. Semua video Sora everlasting. Jadi abis nonton ini, kamu tinggal cari tuh video di bawah yang kamu tertarik untuk nonton yang sesuai dengan tema lanjutan dari ini. Misalnya yang akhirnya akan menghubungi saya, gitu loh misalnya. Ya nonton dari situ. Kan sifatnya everlasting video Sora. Kalau Sora lanjutin semua ini satu-satu, bisa selesainya 3 hari 3 malam. Ya, udah banyak banget video yang Sora buat, dan ingat video Sora sifatnya timeless. Jadi ditonton kapan aja bisa. Silahkan kamu nonton aja lanjutannya, pilih dari di bawah apa yang kamu suka dan kamu ngerasa kayak cocok nih aku sama yang ini. Kalau belum nonton silahkan ditonton. Kalau yang udah nonton ya udah, ini kan koneksiin sama yang itu. Ya. Oke, jadi yuk stop dan kurangi untuk marah-marah ya. Kalau nggak terpaksa, Sora juga nggak pengen marah-marah sebenarnya. Ya, oke, Sora tutup. Sora minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Mohon maaf video hari ini jadi panjang lebar. Ya, maafin Sora buat segala kekurangan. Untuk pemesanan produk, lalu yang pingin baca kartu, yang pingin beli kartu dan sebagainya, silakan linknya ada di bawah ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.